Perkenalkan, kami dari kelompok 3 membawakan materi tentang menelusuri lebih dalam mengenai kalimat efektif bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota tim dari kelompok 3 sendiri. Yang pertama ada Imade Dwi Paditya Putra dengan NIM 104, dan saya sendiri Gusti Budowi Bangsawan dengan NIM belakang 106. Dan yang terakhir Ikomang Lazuardi Edo Karang dengan NIM 133. Oke, lanjut ke materi. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan dasar komunikasi tulisan yang kuat, dibangun dengan memperhatikan kaidah bahasa untuk memastikan pesan disampaikan secara jelas dan mempengaruhi pembaca. Mereka menarik perhatian, menjelaskan ide dengan tepat, dan merangsang pemikiran atau emosi pembaca. Keterbacaan, penggunaan kata-kata yang tepat, kehematan dalam penyampaian, serta kohesi dan koherensi dalam alur pikiran adalah ciri utama dari kalimat efektif. Dengan demikian, kalimat efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghasilkan dampak yang signifikan dalam komunikasi tulisan. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan dan kesatuan kalimat efektif harus mempunyai keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat diperlihatkan oleh kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Subjek dan predikat. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah inti pembicaraan, sedangkan predikat memberitahu apa, mengapa, atau bagaimana subjek tersebut. Partikel seperti pada, di dalam, dan kepada harus dihilangkan agar subjek menjadi jelas. Contoh, yang pertama, para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Yang kedua, keputusan itu mengandung kebijaksanaan yang menguntungkan umum. Yang ketiga, pameran ini menampilkan karya penulis terkenal. Lalu ada kata penghubung intra-kalimat dan antar-kalimat. Konjungsi intra-kalimat menghubungkan kata atau klausa dalam sebuah kalimat, sedangkan konjungsi antar-kalimat menghubungkan kalimat dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Contoh kalimat dengan konjungsi intra-kalimat. Yang pertama ada kami semua bekerja keras, sedangkan dia hanya bersenang-senang. Yang kedua ada proyek ini akan berhasil dengan baik jika semua anggota bekerja sesuai petunjuk. Kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat masih di sini. Contoh kalimat dengan konjungsi antar kalimat. Yang pertama, dia sudah berkali-kali tidak menepati janjinya padaku. Karena itu, aku tidak dapat mempercayainya lagi. Yang kedua, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang. Dengan demikian, pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imade Dwi Paditya Putra untuk mengenai gagasan pokok serta materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Hoki. Terdapat di sini gagasan pokok. Dalam penyusunan kalimat, gagasan pokok biasanya diletakkan di bagian depan kalimat. Ketika menggabungkan dua kalimat, kalimat yang mengandung gagasan pokok harus menjadi induk kalimat. Contohnya, pertama,
ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. 2. Ia masih dalam tugas militer ketika ditembak mati. Gagasan pokok kalimat pertama adalah ia ditembak mati, sehingga kalimat tersebut menjadi induk kalimat. Sedangkan kalimat 2, ia masih dalam, menjadi induk kalimat. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Kehematan tidak berarti bahwa kata yang diperlukan atau yang menambahkan kejelasan makna kalimat boleh dihilangkan. Kevariasian. Tulisan yang menggunakan pola serta bentuk kalimat yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton atau datar, sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Pembaca akan merasa letih sehingga membaca menjadi kegiatan yang membosankan. Oleh karena itu, untuk menghindarkan suasana monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi. Variasi-variasi kalimat ini dari keseluruhan tulisan. Variasi kalimat dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut. Syarat-syarat kalimat efektif. Kelogisan suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Penekanannya ada pada Presiden mengharapkan. Kemudian nomor 2, membuat urutan kata yang logis. Contohnya, ada pada kalimat tidak efektif, yakni bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Kemudian contoh kalimat efektif, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Pertama, melakukan repetisi atau pengulangan kata, seperti saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Yang kedua, menggunakan partikel penegas atau penegas, seperti Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Komang Lazuardi. Baik. Perkenalkan, saya Komang Lazuardi akan melanjutkan materi yang telah disebutkan oleh Adit. Baik, salah satu syarat dari kalimat efektif adalah kehematan. Dalam kehematan kita bisa menggunakan kata-kata secara hemat, namun tidak sampai mengurangi makna ataupun mengurangi informasi yang ingin disampaikan. Dalam diskusi kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti hindari pengulangan subjek, menghindari singgung kata, menghindari memperhatikan bentuk kata jamak. Lalu ada ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam satu kalimat harus jitu, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangan harus sesuai dan hindari peniadaan preposisi. Berikut contohnya, kalimat yang tidak efektif. Jantan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Untuk kalimat efektifnya, jantan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah.
Lalu ada kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi. Sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Sebagai contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu tidak menerima hadiah. Kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa ataukah perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Lalu ada kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek berita. Contohnya, kalimat yang tidak efektif. Novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Untuk kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Lalu ada kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Sebagai contoh, kalimat efektifnya, Junot menolong anak, itu dengan melemparnya ke pinggir jalan. Lalu ada kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memiliki unsur gramatikal yaitu unsur SPOK, minimal berisi subjek dan predikat. Contohnya, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Kesimpulannya, modul kalimat efektif membantu peserta didik menguasai keterampilan menyusun kalimat yang jelas dan memukau pembaca. Ini mencakup pemahaman komponen kalimat, pemilihan kata-kata, dan pentingnya revisi dan penelitian. Kalimat efektif meningkatkan keterbacaan teks, keselarasan komunikasi, pengaruh terhadap pembaca, dan menghindari kesalahpahaman. Prinsip-prinsip penyusunan kalimat yang efektif termasuk kesepadanan, kesatuan, penekanan, kesejajaran, kehematan, dan variasi. Pengetahuan tentang kalimat aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung penting. Kalimat efektif harus logis, tegas, hemat, tepat, cerdas, padu, sejajar, dan serasi. Dengan memahami konsep dalam modul ini, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis, mengembangkan gaya penulisan menarik, dan memengaruhi pembaca secara efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.